Berita darurat. Sebuah truk penuh anak-anak yang diculik sedang melarikan diri di jalan pegunungan. Polisi telah melacak lokasinya. Hari ini akan diluncurkan operasi penyelamatan dan penangkapan. Sebelum menemukan mama papa, aku tidak boleh mati. Kakak, aku dengar mereka bilang, kita akan dijual. Apa kita akan mati? Angkanya membesar. Tenang saja, kita tidak akan mati. Pasti ada yang datang menyelamatkan kita. Ada penyusup. Jangan biarkan barangnya kabur. Turun. Anak-anak aman. Cepat selamatkan mereka. Mama akhirnya datang menyelamatkanku. Hitung jumlahnya. Lihat apakah ada yang terlewat. Siap. Kita pulang sekarang. Adik kecil, mana mama papamu? Aku tidak punya mama papa. Jangan bergerak. Semuanya, mundur. Jangan sampai kakimu lepas. Pijak yang kuat. Bukankah Kapten Lee yang bertugas menjinakkan bom? Dia di mana? Kapten Lee tidak ditugaskan hari ini. Hari ini tidak ada ahli penjinak bom. Ranjau ini tidak akan meledak. Aku tidak bisa mempertaruhkan nyawamu, nak. Aku bisa melihat nilai semua benda. Ranjau ini, nilainya 0. Hati-hati, Ranjau ini, nilainya 0. hati-hati. Ternyata, itu ranjau palsu. Dia bilang, dia bisa melihat nilai semua benda. Mungkinkah itu benar? Liontin gioknya bersinar. Mungkinkah dia mamaku? Mama, kamu mamaku. Benar, kan? Nah, Kapten Lin kami bahkan belum punya pacar. Bagaimana mungkin dia mama MU? Ayo, kakak antar kamu ke panti asuhan. Mau kan? Aku tidak mau. Aku mau sama mama saja. Aku tidak mau sendirian lagi. Bayi itu lahir mati. Kalau saja bayi itu tidak lahir mati, seharusnya sudah sebesar ini, ya? Kamu urus saja pekerjaanmu dulu. Nak, meskipun aku bukan mamamu, tapi kamu mau ikut pulang denganku? Mama, aku mau. Mama, kita mau kemana? Mama ini sudah pensiun, jadi sekarang kita harus pulang. Mei, Ene, Rus, usaha keluarga. Menerus usaha keluarga? Aku mau jadi anak sultan, ya? Hehehe. Ini dia, usaha keluarga mama. Bayar sewa cepat. Tidak tahu malu. Sayang, mama kamu ini miskin banget. Hehe, kelihatan banget. Mama, dulu mama hidup kayak orang hutan, ya? Total semua barang di rumah ini. Total semua barang di rumah ini. Enggak sampai 3 digit. Mama, apa kita bakal kelaparan? Itu.
Keluarga kita memang punya banyak utang. Nenek dan kakek meninggal. Terlalu cepat. Yang tersisa buat kita cuma toko gadai ini. Kalau enggak, mama kamu ini enggak bakal jadi tentara waktu kuliah. Bos, bisa gadai barang di sini? Bisa, bisa. Mau gadai apa? Lihat ini. Ini barang bagus loh. Mangkuk porselen biru putih dari zaman Kaisar Qianlong. Lihat glasirnya. Lihat lagi capnya. Capnya itu. Jelas banget. Kamu mau berapa? 80.000. Kamu bisa menjualnya 200.000. Aku lagi butuh uang makanya. Datang ke sini. Tapi ini, Penipu, barang rongsokan 8 perak. Kamu jual 2 kali lipat, ya? Kalau kamu nggak mau, aku cari orang lain ya. aku juga nggak ngerti barang-barang ini. Jangan sampai ketipu lagi. Ya, kayaknya mendingan. Kita mau. 100.000. Semua barang ini aku mau. Kita mau. 100.000. Semua barang ini. Aku mau. Semua. Sing Sing, kamu gila, ya? Gimana kalau dia penipu? Tenang aja, Mama. Aku jamin Mama nggak akan rugi. 100.000, nggak masalah kan? Kamu bisa bayar sekarang? Nih, 100.000 ada di sini. Tapi setelah ini, kamu nggak boleh minta kembali, ya? Sing Sing, itu uang keluarga kita. Semua harta kita. Kamu berikan padanya. Kalau dia penipu, kita makan apa? Ya. MA, tenang dulu. Dengar aku. Mangkuk ini palsu. Kamu, tapi, kertas ini berharga. Maksudmu ini? Mama harus percaya padaku. Mama lupa? Aku bisa melihat nilai semua benda. Memang benar. Ranjau yang tidak meledak itu. Dia benar. Baiklah. Kalau begitu, kita coba ke toko antik. Tapi kalau barang-barang ini tidak bisa dijual, kamu tamat. Bagus, kan? Yang ini lumayan. Hei, pantas saja toko ini. Bau kemiskinan. Ternyata kamu, ya. Lama tidak bertemu. King Lan, Sam, aku kenalkan padamu. Ini loh, si primadona kampus yang dulu. Ini suamiku, Presdir Grup Fu. oh, Aku dengar, dulu kamu hamil di luar nikah, makanya dikeluarkan dari kampus. Kenapa? Selama ini, diam-diam pergi melahirkan? kamu masih berani bicara. Kalau bukan karena kamu dulu, mana mungkin hal ini terjadi? Pintu kamar 506, sepertinya terbuka. Lempar dia ke dalam. Kenapa dia, si primadona miskin itu, selalu mengalahkanku? Aku memang ingin efek ini. Aku ingin dia hancur reputasinya. Dan menghilang dari kota Haicheng selamanya. Lempar dia ke dalam. Ah, Ayo. panas sekali. Kamu baik-baik saja. Kamu dingin sekali. Nyaman sekali.
Aku juga melakukan ini demi kebaikanmu. Wanita cerewet sepertimu, yang miskin dan sombong, mana bisa sepertiku menemukan suami sebaik ini? Aku juga berpikir, kalau pria itu bertanggung jawab padamu, sisa hidupmu pasti terjamin. Sayang sekali, sudah susah payah hamil, ternyata bayinya meninggal. Sam, aku rasa hidupnya benar-benar pahit. Membawa sial sampai orang tuanya meninggal. Lalu anaknya juga meninggal. Mungkin takdirmu memang tidak ditakdirkan punya keluarga. Nak, aku sarankan kau menjauh darinya, agar kau tidak kenapa-kenapa suatu hari nanti. Betul. Kalian berdua orang jahat. Aku akan menghajar kalian hari ini. Kau bohong. Aku ini anak Mama. Mama punya keluarga. Sing Sing. Mama, kita cari pemilik toko dulu untuk menjual barang. Jangan hiraukan mereka. Minggir. Pemilik toko, maaf, di sini masih menerima barang antik? Tentu saja. Maaf, Anda mau menjual apa? Ini, dari zaman Qianlong. Tidak mungkin. Keluarganya punya utang jutaan. Mana mungkin punya barang sebagus ini? Manajer, tidak perlu dilihat. Barang ini palsu. Apa buktimu bilang? Ini palsu. Ukiran ini lurus dan rapi. Tidak ada goyangan sama sekali. Jelas-jelas buatan mesin. Maaf, Nona. Presdirfu ini adalah toko besar di dunia barang antik. Kalau dia bilang palsu, pasti palsu. Lin Momo, menipu semua orang. Dengan barang murahan begini, apa kamu sudah gila? Apa kamu salah paham? Kapan aku bilang mau menjual mangkuk ini? Betul. Yang mau kami jual adalah ini. Kenapa di atas berisik sekali? Sepertinya ada yang menjual barang. Tapi ada sedikit masalah. Ayo kita lihat. Mene, ini benar-benar harta karun. Nilainya jutaan loh. Aku dan Mama juga membelinya. Tidak perlu banyak-banyak. Cukup 1 juta saja. 1 juta? Setahu saya, pelukis dari dinasti manapun, tidak ada yang melukis coretan seperti ini. Kamu saja yang tidak tahu. Bukan berarti lukisan ini tidak berharga. Meneer, saya jamin, lukisan ini tidak hanya berharga. Saya juga tahu berapa harganya saat dilelang nanti. Sekarang orang bicara sembarangan. Tanpa berpikir dulu. Kamu tidak berpikir. Kalau ada yang mau beli lukisanmu kan? Saya beli. Dia dan wanita malam itu. Presdirgu. Kenapa? Akhir-akhir ini bisnisnya untung banyak. Jadi mau buang-buang uang di sini? Bisnis saya. Sepertinya bukan urusanmu. Anak kecil. Tadi kamu bilang, berapa nilai lukisan ini? 3 juta. Di kartu ini ada 1 juta. Kita impas. Sing Sing, kamu benar-benar berhasil. Bagus sekali. Akhirnya tidak perlu lagi bersama Mama. Kita bakal kelaparan. Tinggalkan nomor teleponmu. Kenapa? Kalau lukisan ini besok tidak terjual 3 juta, nanti aku akan mencarimu. Baiklah. Anak kecil, semangat ya. Aku percaya padamu. Papa. Ma, cepat duduklah. Mataku sampai pusing. Aduh, kamu nggak cemas? Kalau lukisan itu nggak laku, kita bisa tamat.
Halo, Apa ini Nona Lin? apa ini Presdirgu? Lukisan kemarin. Sudah terjual. Sayang sekali, lukisan itu tidak terjual 3 juta. Kalau begitu, 1 juta kemarin. Presdirgu, apa aku harus bekerja untuk mengembalikan uangmu sekarang? Tidak perlu. Harga jual akhir lukisan itu melebihi 3 juta. Apa? Kamu tidak sedang bercanda, kan? Aku tidak punya waktu luang sebanyak itu. Tapi jelas sekali, putrimu dalam hal ini sangat berbakat. Aku juga sudah menyelidikimu. Mantan, pasukan khusus. Betul. Jadi, aku berencana mempekerjakan putrimu sebagai konsultan bisnisku. Dan kamu akan menjadi pengawal pribadiku. Presdirgu, meskipun aku pasukan khusus, tapi itu 100.000 sebulan. Bagaimana? baik. Aku ikut. Ya ampun. Memang benar papa kandungku. Kaya banget. Lukisan kemarin terbukti. Karya seorang master dari dinasti Yuan. Tidak hanya pelukis ini, hanya membuat satu lukisan ini seumur hidupnya. Di seluruh dunia pun, hanya ada satu ini. Jadi, harga jual akhirnya 6 juta. Setinggi itu. Jadi, nah, bagaimana kamu bisa tahu nilai lukisan itu? Kalau kamu mau jadi papa aku, dan jadi suami mama aku akan kasih tahu. Aduh, ngomong apa sih? Maaf ya, Presdirgu. Sing Sing. Dia cuma asal bicara. Tidak apa-apa. Namanya juga anak-anak. Tapi, grupku sudah jadi grup teratas di kota Haicheng. Kenapa? Masih mau mempekerjakan kami? Ada 3 keluarga besar di Haicheng. Keluarga Gu, keluarga Fu, dan keluarga He. Tapi 2 tahun ini, bisnis grupku tertekan oleh 2 keluarga lainnya. Sampai sulit bernapas. Angka-angkanya tidak stabil. Itu berarti benar-benar ada risiko bangkrut? Mama, aku rasa papa jujur. Berarti, bos besar yang baru kita dekati ini bisa bangkrut dong? Lalu, apa sudah ada titik terang? Lusa, pasar giok terbesar di Haicheng. Pemilihan batu giok bakal dibuka. Nanti, 2 keluarga lain juga bakal datang. Kalau kita bisa memilih bahan giok terbaik, mungkin kita bisa mengambil start duluan di pasar giok. Tenang aja, aku pasti bantu papa. Pilih batu terbaik. Presdirgu. Prestir He, lama tak jumpa. Aku sudah tahu, urusan kayak gini, keluarga gue pasti ikut campur. Cuma, nggak nyangka Lin Momo ini beneran bisa menggait Presdirgu. Bahkan bawa beban kecil lagi. Nggak tahu deh, sudah berapa banyak usaha diranjang. Kamu bilang siapa begitu? Prestir Fu, tolong jaga orangmu itu. Jangan biarkan dia asal bicara. Presdirgu, lama tak jumpa. Aku kasih tahu ya, kali ini, aku sengaja sisakan bahan yang sangat bagus buatmu. Nanti, setelah yang lain selesai menawar, baru aku keluarkan biar kamu beli. Makasih, Manajer Wang. Kali ini aku datang. Semuanya demi itu. Hai, kita sudah berteman bertahun-tahun. Nggak usah sungkan gitu. Angka di atas kepala papa. Kok makin buram ya? Jangan-jangan. Sing Sing, jangan melamun. Cepat lihat, bahan mana yang paling berharga? Jangan sampai papa bos rugi. Mama, itu. Maksud kalian apa? Siapa cepat dia dapat. Presdirgu jangan-jangan nggak ngerti prinsip ini ya? Jelas-jelas kalian yang curang. Merebut bahan yang sudah kami incar duluan. Pedagang itu licik. Apa jangan-jangan kamu mau panggil polisi buat tangkap kami? Kamu, Sudahlah. Biarin mereka ambil yang ini. Hati-hati ya, jangan sampai terluka. nggak benar. Jangan sampai membunuh. Wah, kok gampang banget jatuh sih? Belum makannya?
Atau jangan-jangan, dia cuma mau memeras uang kita, ya? Tidak apa-apa. Cari lagi. Kenapa dia main tangan? Refleks tentara khusus. Apa dia benar-benar melukai pria kekar yang sudah kenyang ini? Presdir Gu, apa Anda tidak akan memberi penjelasan? Maaf, Presdir Fu. Pengawal saya ini agak ceroboh. Saya minta maaf atas namanya. Orangmu Masih hidup? tidak berguna. Pergi sana. Sudah. Damai itu mendatangkan rezeki. Hei, Presdir Gu, bahan yang saya sisakan untuk Anda itu sudah siap. Nanti Anda tinggal menawar saja. Presdir Gu, apa ini? Tidak ada penipuan. Tenang saja. Manajer Wang sudah berteman dengan saya bertahun-tahun. Lagi pula, batu ini dihargai 1 juta. Seharusnya tidak ada masalah. Baiklah. Presdir Fu, apa maksud Anda? Sepertinya kita tertarik. Bahan yang sama. Kalau begitu, saya tawar 3 juta. Ini Tidak masalah. Kalau Presdir Fu mau main, saya akan temani. Saya naikkan jadi 5 juta. Sepertinya, Presdir Gu benar-benar kaya raya. Ya. Kalau begitu, saya terpaksa merelakannya. Papa, jangan dibeli. Kenapa bocah ini lagi? Kenapa tidak boleh dibeli? Ini cuma batu biasa. 10 perak pun mungkin tidak ada yang mau. Kamu jangan sampai membelinya, ya. Presdir Gu, bocah ingusan ini, dia tahu apa sih? Batu ini, baik dari kulitnya maupun cahayanya, semuanya berkualitas tinggi. Saya dan suami saya, dengan berat hati memberikannya kepada Anda. Kamu tidak berat hati. Kamu cuma mau menipu kami. Dasar bocah ingusan. Kamu tahu apa sih? Sing-sing, karena kamu merasa kita tidak boleh membeli batu itu. Kalau begitu, katakan, kita harus beli yang mana? Yang ini. Ini yang baru saja. Aku pungut dari tanah di sana. anak kecil. Apa kamu nggak salah? Tumpukan itu semua cuma limbah. 6 yuan sekilo pun nggak ada yang beli. Memang dasar bodoh. Lin Momo. Kamu nggak mungkin berpikir. Kalau putri kamu yang terakhir kali beruntung menebak lukisan itu dengan benar, kali ini juga bisa bikin keajaiban, kan? Mama, Papa, apa kalian nggak percaya padaku? Mana mungkin? Sayang, Mama tentu saja percaya padamu. Ini bisnis Presdir Gu. Kita nggak bisa begitu saja. Batu ini, saya beli. Bukan, Presdir Gu. Anda gila, ya? Bahan mentah besar ini sudah saya tolak. Banyak orang demi Anda. Sekarang Anda nggak mengizinkan. Ini sama saja merugikan saya, kan? Manajer Wang, saya ingat di tempat Anda ini, sepertinya nggak ada aturan jual beli paksa, kan? Gesek kartu saya sekarang. Dan lagi, saya mau memotongnya di sini. Presdir Gu benar-benar gila. Dia tidak membeli batu yang harganya melonjak, malah membeli limbah dengan harga tinggi. Menurutku, grup Gu ini benar-benar akan bangkrut. Benar-benar tidak berkurang kekuatannya, ya. Dia mengutuk orang tua kandungnya sampai mati. Lalu mengutuk putri kandungnya sampai mati. Sudah berapa lama dia bekerja dengan grup Gu? Sepertinya, dia juga akan membuat grup Gu bangkrut. Kau, Nona Qinglan. Kalau kau tidak bisa diam, aku bisa mengajarimu. Jangan kira aku tidak tahu. Rantai modal grup Gu sudah tidak banyak. Kalau 5 juta ini rugi, menurutku grup Gu besok akan bangkrut. Presdir Gu, apa yang mereka katakan itu benar? Kau Kau gila. Kau mempertaruhkan grup Gu sebagai taruhan. Aku percaya, kau dan dia adalah bintang keberuntunganku. Presdir Gu. Bahannya naik. Bahannya, batunya berharga. Dan itu adalah giok hijau kaisar. Apa? Benarkah itu giok hijau kaisar? Nggak mungkin. Keberuntungan mereka bagus banget. Ya, benar. Bukankah ini batu yang nggak berguna? Kok bisa jadi giok hijau kaisar? Apa kau dan Gu Jingyan menjebakku? Saya juga nggak tahu kenapa. Presdir Fu. Saya selalu setia pada Anda. Saya benar-benar nggak tahu kenapa batu ini jadi begini. Itu cuma berarti kalian bodoh. Mama, dengan batu ini, kita bisa
Dapat banyak uang, ya? Iya. Memang benar kamu bintang keberuntungan. Hebat banget. Maaf ya, Prestirfu. Sepertinya kali ini, kami yang menang. Anggap saja ini, saya bantu grup Fu kalian menjajaki pasar giok lebih awal, ya. Ayo pergi. Hebat banget. Kok kamu hebat banget? Bahan giok ini, aku harus dapatkan. Cari cara buat aku. Presdir Gu. Kamu ambil barang sebagus ini. Dari aku. Kalau nggak kasih sedikit komisi, rasanya nggak adil. Kan? Bisnis ke depannya. Mau gimana? Maksudmu apa? Maksudku apa? Presdir Gu, selama bertahun-tahun, kamu ambil barang dari aku. Aku rasa aku nggak pernah minta biaya perkenalan, biaya identifikasi. Kalau begitu, tolong hari ini, bayar semua biaya itu ke aku. Nggak banyak kok, cuma 7 juta. Kalau kamu nggak sanggup bayar, pakai batu ini buat ganti rugi juga boleh. 7 juta. Kamu gila uang, ya? Betul, dulu nggak pernah minta, sekarang minta. Aku lihat kamu hari ini, cuma iri sama kita, karena dapat bahan bagus. Jadi menolak bayar ya? Nggak bisa apa-apa. Kemarilah. Kalau begitu, aku tidak keberatan. Setelah mengalahkan semua orang, baru pergi. Lindungi bintang keberuntungan. Oke, Mama, tenang saja. Mama sangat hebat. ada cara. Tunggu sebentar. Aku akan berikan batunya pada kalian. Masih belum cukup? Apa yang kamu katakan? Batu itu tidak boleh diberikan. Aku bisa berikan batunya pada kalian, tapi hanya setengah. Apa-apaan ini? Kenapa tidak segera diambil? Nanti kalau berubah pikiran? Apa kamu tidak merasa? Kalau gadis kecil ini sangat mencurigakan, kenapa setiap kali dia bisa memilih bahan yang bagus? Maksudmu? Kalau begitu, kalian pilih duluan. Baiklah, kalau begitu, aku pilih ini. Ini untuk kalian. Apa yang kamu lakukan? Aku menyuruh kalian memilih, bukan berarti aku akan memberikan yang mana. Dengan batu ini, kita setidaknya bisa balik modal 300 juta. Fu Chen's-ho. Pertama menjebakku. Sekarang terang-terangan merebut barang. Apa kamu nggak takut kalau ini tersebar? Kamu bakal jadi bahan tertawaan? Sayang sekali, grup Gu nggak sekuat aku. Kalau berani, beli lagi sana. Kamu, Meskipun ini nggak semahal itu, tapi lumayanlah. Mama jangan sedih. Kali ini kita juga bisa untung banyak. Baiklah. Aku percaya kamu sekali lagi. Ayo kita pergi. Ayo. Minggir. Ini nggak mungkin. Potong lagi. Potong. Prestirfu. tinggal segini doang. Meskipun ada giok hijau kaisar, nggak bakal laku mahal. Gu Jingyan. Pak Gu, kali ini kita untung besar. Gimana? Hebat kan? Lihat apa sampai ketawa senang gitu. Batu yang kita pilih itu, harganya melonjak. Bahkan lebih bagus dari itu. Sini. Gu tua. Ini, Putriku. Putri? Menurut berita terbaru dari Harian Keuangan, batu yang dibeli grup Fu Kota Haicheng dengan harga jutaan kemarin, ternyata hanya batu biasa. Sepertinya kali ini, saham grup Fu akan sulit pulih dalam waktu dekat. Ayo, Gu tua. Jadi, Sing Sing, batu yang kamu pilih waktu itu. Dari awal aku sudah tahu, mereka akan curang. Jadi aku pilih bagian yang tidak berguna. Sing-sing kita. Pintar sekali. Apa ini yang merah-merah dan hijau-hijau di atasnya? Perusahaan Cian? Perusahaan Cian. Apa itu? Sing-sing. Kamu umur berapa tahun ini? 6 tahun. Sudah sekolah? Harus sekolah. Presdir gue bilang biaya sekolah di sini. 1 juta setahun. Loh,
Orang kaya di kota Haicheng banyak sekali, ya. Iya, banyak banget orang kaya. Kenapa di sana ramai sekali? Kalian tidak tahu? Itu karena orang terkaya dari kota Baicheng datang ke sini. Orang terkaya. Orang terkaya. Betul, katanya pengusaha wanita itu berencana membuka pasar di kota Haicheng. Dia akan tinggal sementara waktu. Hari ini dia datang untuk mencarikan sekolah untuk anaknya. Makanya, Semua orang berpikir untuk menjalin hubungan. Kamu tidak ke sana. Oh. Astaga. Sekarang orang miskin juga bisa datang ke sekolah elit? Entah sudah berapa kali dia tidur dengan Gujingyan untuk mendapatkan kesempatan ini. grup Fu kalian lumayan cepat juga ya dalam menyelesaikan masalah. Apa maksudmu? Sebagai nyonya besar grup Fu, kamu tidak menyelesaikan masalah kerugian giok itu. Tidak punya anak, malah datang ke sekolah untuk ikut campur. Bukankah ini cara cepat menyelesaikannya? Memangnya kenapa kalau nggak punya anak? Lagi pula, aku punya suami. Nanti mau berapapun, aku bisa punya. Nggak kayak kamu. Masih muda sudah melahirkan bayi mati. Cuma bisa adopsi anak lucu. Buat memuaskan diri. Apa yang kamu lakukan? Coba bilang sekali lagi tentang putriku. Ini, banyak orang begini. Kamu nggak takut ditangkap? Lepaskan aku. Mama jangan marah. Bintang keberuntungan sama sekali nggak sedih. Maaf. Bintang keberuntungan. Mau lihat sesuatu yang menarik? Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Apa kamu yang melakukannya? Kakak, coba lihat baik-baik, dong. Antara kita, ada jarak, loh. Aku bukan orang utan. Juga nggak punya kekuatan super. Mana mungkin aku bisa menjatuhkan Teko di sampingmu. Kamu, orang ini benar-benar nggak masuk akal, ya? Masih berani menyalahkan orang lain. Betul, aku nggak mau anakku sekelas sama anaknya dia. Mau kamu yang ngelakuin atau bukan? Kamu harus bayar ganti rugi. Kamu gila uang, ya? Ngapain cari-cari masalah di sini? Kamu belum tahu aku siapa kan? Grup Fu adalah investor terbesar sekolah ini. Dengan kata lain, dengan satu kata dariku, aku bisa membuat gadis kecil ini dikeluarkan dari sekolah. Kamu nggak mau kan? Kalau dia besar nanti jadi buta huruf? Kamu menyalahgunakan wewenang. Nggak takut mencoreng nama grup Fu? Enak. Aku nggak mau sekolah lagi. Ngomong apa sih kamu? Bilang saja, mau berapa uang? Hah? 1 juta. Apa? Gaun jelek ini harganya 1 juta? Lihat baik-baik. Ini merek mewah yang suamiku berikan padaku saat hari jadi kami. Tan, apa kamu salah pakai gaun? Ini paling mahal cuma 500.000. Anak kecil ini ngomong apa sih? Astaga. Lihat baik-baik dong. Ini merek high-end dari kota Baicheng. Luedeng. Lin Momo. Aku tahu kamu nggak mau ganti rugi. Makanya nyuruh anak ini berulah kan? Aku tidak. Jelas-jelas kamu mau pakai barang murahan buat menipu uang kami. Dasar tidak tahu malu. Kamu, menurutku sih, apa yang dibilang gadis kecil ini ada benarnya. Menurutku, gadis kecil ini ada benarnya. Nenek-nenek dari mana ini? Aku peringatkan kamu. Jangan ikut campur. Nona, kamu pakai baju dari rumahku. Masih berani bicara begitu padaku. Jangan-jangan, Anda adalah orang terkaya di kota Baicheng. Nyonya Ji, baju ini kan edisi terbatas dari rumah Anda. Dia tidak mungkin tidak tahu kan? Dia mengotori baju itu. Itu sama saja menantang Anda. Tadi kamu bilang, Nona Lin ini hanya orang biasa. Lalu kenapa dia bermasalah denganku? Betul, dia orang biasa. Tapi bos di belakangnya tidak. Yang mempekerjakannya adalah Gu Jingyan. Lin Momo, dengarkan? Kalau mau keluarga Gu selamat, cepat bayar ganti rugi. Kalau tidak, kau melawan Nyonya Ji.
Aku bisa bayar ganti rugi. Tapi cuma 500. Putriku bilang berapa? Ya segitu harganya. Kau, putrimu bilang berapa, ya segitu? Putrimu itu alat pendeteksi, ya? Aku peringatkan kau. Cepat bayar ganti rugi. Kalau tidak, aku lapor polisi. Nona ini sungguh tidak sabaran. Ya, tapi sayang sekali. Baju milikmu ini memang palsu. Bajuku ini terbuat dari bahan katun dan sutra asli. Sedangkan bajumu ini setengahnya polyester. Tidak kusangka, istri Presdirfu punya hobi beli barang palsu. Presdirfu ternyata memberi istrinya barang palsu. Itu benar-benar. Mungkin dia sendiri tidak tahu suaminya selingkuh. Kasihan sekali. Jadi, bagaimana kamu tahu kalau baju itu palsu? Itu. Bakat. Aku bisa tahu mana yang asli dan palsu dalam sekejap. Bakat, ya? Hebat sekali kalau begitu. Nona Lin, putrimu ini harus dilatih dengan baik. Apa kamu tertarik bekerja di perusahaanku? Kami di grup Gu sangat baik loh. Aku sedang berusaha menjodohkan Mama dan Papa agar bersama. Sepertinya kamu bukan cuma bintang keberuntungan, tapi juga mat comblang kecil, ya. Memang pantas jadi orang terkaya. Kalung 10 miliar. Langsung dipakai begitu saja. Apa yang kamu bilang tadi? Berapa harga kalungku ini? Aku tidak bilang apa-apa. Anda salah dengar. Ini warisan dari ibuku. Tapi, dia tidak pernah bilang nilainya. Apa ini sangat mahal? Nyonya Ji, kalau Sing Sing bilang berapa nilainya, pasti tidak jauh beda. Grup Gu kebetulan punya pusat penilaian besar. Kalau Anda percaya pada saya bisa mengantar Anda untuk menilainya. Oke. Kalau begitu, sudah beres. Lin Momo. Dasar wanita ini. Tidak peduli berapa banyak koneksi yang harus digunakan. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan kontak pihak sana. Ada apa? Apa yang membuat Presdirgu kita begitu cemas? Nyonya Ji, orang terkaya di kota Baicheng, akan datang ke kota Haicheng untuk mengembangkan bisnis, tapi tidak bisa dihubungi untuk kerjasama. Lihat ini apa? Ini. Bagus sekali. Dengan kalung ini, aku bisa mengambil kesempatan untuk membicarakan kerjasama dengan Nyonya Ji. Sing Sing kita hebat, kan? Hebat. Kamu juga hebat. Papa memang bodoh. Ingin berterima kasih pada Mama, tapi tidak menunjukkan secara konkret. Presdirgu. Sepertinya. Maaf ya. Tidak apa-apa. Kalau begitu, aku akan membawa Sing Sing keluar dulu. Mama, kenapa Mama dan Papa? Sudah kubilang, dia bukan papamu. Sayang, Mama tahu kamu sangat suka Presdirgu. Tapi, kita dan dia berasal dari dua dunia yang berbeda. Meskipun sangat suka, kita tidak seharusnya bersama. Sudah, jangan khawatirkan hal-hal ini. Kamu hanya perlu tumbuh besar dengan bahagia. Itu saja. Oke? Gu Jingyan bajingan ini, berani-beraninya merebut orang dariku. Suamiku, jangan marah lagi. Aku akan memikirkan cara. Lembaga penilai itu, bukankah kita punya orang di sana? Kalau begitu, kita lakukan saja. Tukar barang. Wah, pusat penilaiannya juga dibangun semewah ini. Memang papaku. Nyonya Ji belum datang. Kau ajak Sing Sing jalan-jalan dulu saja. Mama temani pamanku saja. Aku mau jalan-jalan sendiri. Tenang saja. Ini kan wilayah pamanku. Baiklah. Setengah jam lagi. Jangan lupa kembali. Oke.
Aku ingat Paman Gu bilang, kalung BBG ditaruh di A13. A13. Bagaimana? Mirip tidak? Bagus. Saat penyerahan barang nanti, aku akan maju dan menuduh. Gu Jingyan, Bilang dia mencoba menukar dengan yang palsu, tapi akhirnya tidak berani. Lalu Anda, Tidak bagus. Mereka mau mencelakai Papa dan Mama. Siapa itu? ternyata kamu, anak kecil ini. Bawa dia ke kamar lain. Kamu mencuri barang keluarga dan masih mau mencelakai mamaku? Lepaskan aku. Aku mau cari mama. Anak kecil ini masih berani melawannya? Katakan, bagaimana kamu tahu kalung itu bernilai ratusan juta? Enggak tahu. Nggak tahu juga nggak apa-apa. Pokoknya aku bunuh kamu. Setelah ini nggak ada lagi yang menghalangiku. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku bisa melihat nilai semua benda. Aku nggak bercanda sama kamu. Ini beneran. Kamu lupa barang loak itu? Sepertinya yang dia katakan itu benar. Gimana kalau kita congkel aja matanya? Nggak perlu dicongkel. Banyak cara untuk membutakannya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bintang keberuntungan. Kamu juga merasa bintang keberuntungan dalam masalah? Oh, terburu-buru cari apa? Jangan-jangan lagi cari si kecil manis itu ya? Kamu sembunyikan putriku di mana? Cie, Jangan langsung menuduhku. Dia hilang, apa hubungannya denganku? kamu. Sekarang, cari bintang keberuntungan dulu. Nyonya Ji datang. Nyonya Ji datang. Kamu temui dia dulu. Sing Sing. Kamu di dalam? Mama? Mama terluka, ya? Sing Sing, ada apa dengan matamu? Apa King Lan dan mereka? Mereka memberiku sesuatu, lalu jadi buram. Tidak apa-apa. Mama akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Ayo. Tidak bisa, kita harus mencari Paman Gu dulu. Wanita jahat itu ingin mencelakainya. Mereka menaruh kalung palsu di dalam kotak, agar BBG percaya kalau kita yang melakukannya. Lalu mereka akan mengeluarkan kalung aslinya. Jadi, kita harus mencari Paman Gu dulu. Sing Sing, tahan sebentar lagi. Kita cari Paman Gu dulu. Prestige, kalung Anda ini setelah diidentifikasi. Terbuat dari batu kuno yang langka. Nilai keseluruhannya 10 miliar. Jika dilelang, nilainya akan lebih tinggi lagi. Jangan. Ini, ada apa ini? Presdir Ji, ini semua dia. Gu Jingyan mau mengambil permata Anda. Dia menyuruhku menukarnya dengan yang palsu. Aku tidak mau menukar, tapi juga tidak bisa melawannya. Jadi, hanya dengan menaruh keduanya bersamaan, aku bisa memberitahumu kebenarannya. Omong kosong. Jelas-jelas mereka. Kalung palsu itu disiapkan oleh mereka. Hanya untuk menjebak grup Gu. Wanita ini, kok bisa secepat ini menyelamatkan si kecil? Sing Sing, kenapa matamu? Cuma agak sakit, tidak bisa dibuka. Tapi Paman Gu, jangan khawatir. Yang penting jelaskan dulu. Kalau sudah datang, kenapa?
Tidak bisa melihat, jadi tidak bisa membedakan asli atau palsu. Lin Momo, kalau bicara harus ada bukti. Aku sendiri melihat. Gu Jingyan menyuruh manajer Li melakukan hal kotor itu. Cepat pesan yang palsu. Nanti ditukar. Apa ini pantas? Lagi pula Nyonya Ji itu tidak akan memeriksa. Setelah keluar dari kota Haicheng, tidak ada bukti lagi. Saya sangat percaya pada grup Gu. Saya serahkan peninggalan ibu saya padamu. Tapi kamu malah mau menipuku dengan barang palsu. Nyonya Ji, masalah ini memang kelalaian saya. Tapi saya jamin, grup Gu tidak pernah menipu Anda. Lihatlah, mereka semua terluka sekarang. Sangat butuh perawatan medis. Bisakah Anda izinkan saya membawa mereka ke rumah sakit dulu? Setelah saya kembali, saya pasti akan memberi Anda jawaban yang memuaskan. Bibi Ci, Paman Gu, benar-benar tidak menipu Anda. Anda harus percaya padaku. Ayo pergi. Gu Jingyan, sepertinya aku belum mengizinkanmu pergi, kan? Kamu bilang mau ke rumah sakit, ya ke rumah sakit aja? Bagaimana kalau kamu malah mau membawa 2 orang itu kabur? Betul, Nyonya Ji. Lin Momo ini memang bukan orang baik. Waktu kuliah saja dia sudah genit sana-sini. Bahkan sampai hamil. Dia dikeluarkan dari kampus. Jangan bicara soal kabur-kaburan begitu. Mata Sing-Sing, pasti kamu yang melakukannya. Kalau putriku, matanya terluka sedikit saja hari ini. Aku pasti akan membalasnya 2 kali lipat. Sekarang, pergi dari sini. Hari ini, kalau kalian tidak siaran langsung, dan meminta maaf pada Nyonya Ji, serta menemukan kembali kalung asli yang hilang itu, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Ngomong-ngomong, mata si kecil manis ini sepertinya tidak bisa menunggu terlalu lama. Kalau tidak, Dia benar-benar bisa buta loh. kamu. Nyonya Ji, Prestir Gu, aku bisa memberimu waktu untuk menjelaskan. Tapi bagaimanapun juga, setidaknya kamu kembalikan dulu barangku, kan? Kalau tidak, aku akan lapor polisi. Kalau masalah ini sampai ke kantor polisi, harga saham grup Gu mungkin tidak akan bertahan, kan? Presdir Gu, alasan kenapa sebelumnya kita bisa mendapatkan batu giok yang bagus. Itu karena Sing-Sing bisa melihat nilai semua benda. Tapi sekarang, matanya. HMPH. Sekarang aku lihat kalian masih. Bagaimana bisa membalikkan keadaan? Bagaimana? Kapan mau menyerahkannya? Kalau tidak, kalian harus ke kantor polisi loh. Tunggu sebentar. Mama, jangan takut. Aku punya cara. Matamu saja sudah tidak bisa melihat jelas. Cara apa yang kamu punya? Kalau memang tidak bisa, Mama akan membawamu keluar dari sini. Hari ini kamu harus ke rumah sakit. yang paling harus ke rumah sakit itu kamu. Mama, percayalah padaku. Genggam tanganku. Gila kali ya? Karena Mama adalah mama kandungku. Mama kandungku yang asli. Jadi kemampuanku ini, Mama seharusnya juga bisa menggunakannya. Hanya saja aku tidak tahu akan bertahan berapa lama. Jadi, Mama harus segera melihat dengan jelas. Kedua kalung ini, mana yang asli, mana yang palsu. Tidak apa-apa. Jaga bintang keberuntungan baik-baik. Lin Momo, jangan berlagak misterius di sana. Mengulur waktu saja. Aku tahu mana yang asli. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Lin Momo. Serahkan kalung aslinya padaku. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku kasar. Aku. Mana ada kalung di tubuhku? Cepat lepaskan aku. Tidak mau menyerahkan. Ya, Kau gila? kalianlah yang gila. Pertama, kalian merencanakan untuk melukai mata putriku. Lalu, kalian merancang jebakan untuk membunuhnya. Sekarang, kalian membuat 2 kalung palsu untuk menjebak kami. Jadi, kedua kalung ini palsu. Yang asli ada pada King Lan. Mana ada kalung di tubuhku? Semua barangku ada di sana. Kalian cari saja. Kalau kalian tidak menemukannya, Lin Momo, kau tamat. Jangan dicari.
Yang asli, sama sekali tidak ada di sana. Aku, kembalikan padaku. Nyonya Ji, perhiasan Anda hanya sebagian yang asli. Fu Chanto dan King Lan untuk menjebak grup Gu, membongkarnya. Lalu dibuatlah gelang ini. Sekalian cari untung. Sekarang dikembalikan ke pemilik aslinya. Ini benar-benar dari kalungku yang dulu. Presdir Fu, bukankah kau bilang yang sebenarnya ingin menipuku? Itu Presdir Gu? Lalu, bagaimana menjelaskan ini? Aku. Sepertinya, Presdir Fu tidak bisa menjelaskan. Kalau begitu, Manajer Lee, kau bantu dia jelaskan. Maaf, Presdir Fu. Aku benar-benar tidak bisa membantumu. Gu Jingyan, dia? Fu Chen Shou, ya? Aku akan mengingatnya. Mulai sekarang, kota Baicheng akan selamanya memasukkan keluarga Fu ke daftar hitam. Presdir Gu, terima kasih banyak. Aku malu. Dulu aku sempat meragukanmu. Anda terlalu sungkan. Hanya masalah kecil. Lagi pula, Anda seharusnya paling berterima kasih pada mereka. Sing Sing, Momo. Dokter, bagaimana keadaan mereka? Anak itu tidak apa-apa. Dia pingsan karena tekanan mental yang terlalu besar. Matanya kemasukan sedikit kapur. Untungnya dibawa ke sini tepat waktu. Jadi tidak ada yang serius. Lalu, bagaimana dengan Momo? Orang itu tertembak di bahu. Dan posisinya cukup buruk. Meskipun tidak mengancam jiwa. Tapi butuh transfusi darah. Kalau begitu, transfusi saja. Pakai saja sebanyak yang ada. Tidak perlu khawatir soal uang. Ini bukan masalah uang. Golongan darahnya langka. Rumah sakit umum tidak punya cadangan. Lalu, Kantong darahnya sudah dikirim. Kenapa tidak segera dioperasi? Kenapa bengong? Baik. Segera. Bukankah Anda bilang, tidak ada cadangan darah? Pasien ini 7 tahun lalu pernah melahirkan di rumah sakit kami. Hampir saja pendarahan hebat. Ini juga jadi peringatan buat rumah sakit kami. Sejak kejadian itu, rumah sakit kami selalu menyediakan stok darah golongan ini. 7 tahun lalu. Itu berarti Kamu dingin sekali. Nyaman sekali. ternyata selama ini kamu. Mama, akhirnya Mama bangun juga. Aku kira Mama sudah meninggal. Bodoh. Mama cuma terluka di lengan. Tidak akan meninggal. Tadi Papa tidak makan dan tidak tidur. Menjaga Mama. Aku kira. Tidak makan dan tidak tidur? Sing Sing. Maukah kamu pergi mencari suster untuk meminta camilan? Pas sekali. Aku ada hal yang ingin kubicarakan dengan mamamu. Pergilah. Sing Sing. Dokter bilang, kamu pernah melahirkan seorang anak di rumah sakit ini. 7 tahun lalu, aku ketemu seorang gadis di hotel. Saat itu dia mungkin dibius. Obatnya mudah menguap, jadi aku juga. Kalau Presdirgu mau pakai masalah ini untuk mencari gara-gara, itu tidak perlu. Aku tidak pernah berpikir untuk pakai masalah ini buat masuk keluarga kaya, atau pakai ini buat cari uang. Kalau kamu merasa aku di sisimu, merepotkan, aku bisa bawa Sing Sing pergi. Apa aku pernah bilang padamu? Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Lalu, Aku selalu menyukaimu. Mama, Papa, kalau kalian tidak segera menemui tamu, aku akan segera membawa Bibi Ji ke sini.
Sing Sing, Papa kasih tahu. Nanti kalau lihat, Mama Papa bermesraan, jangan ganggu kami lagi. Kalau begitu, aku belikan camilan, mau? Kalau begitu, aku ajak kamu ke taman hiburan. Janji kelingking. Janji kelingking. Tidak boleh berubah 100 tahun. Oke, Oke, Mama, kamu istirahat di sini dulu. Aku akan menjemput Bibi Ji. Kali ini, terima kasih banyak pada kalian. Perjanjian kerja sama ini hanya permulaan. Aku berjanji, pasar kota Baicheng di masa depan akan selalu ada tempat untuk keluarga Gu. senang bekerja sama denganmu. Kamu tahu kenapa dulu aku mendukung grup Fu? Karena aku pikir, kamu masih punya otak. Lihat sekarang, bukan cuma saham grup Fu anjlok, tapi juga klien besar seperti Presdir Ji tidak berhasil ditarik. Menurutmu, apa aku masih perlu mempertahankanmu? Presdir He, aku mohon padamu. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Iya, Presdir He. Tolong beri kami satu kesempatan lagi. Aku mohon padamu. Bintang keberuntungan. Betul. Anak itu. Anak itu? Lin Momo dan Gu Jingyan. Entah dari mana dia mendapatkan. Seorang anak dengan kemampuan khusus. Katanya, dia bisa melihat nilai semua benda. Sekarang, bocah itu bisa tetap di sisi Lin Momo. Karena dia diadopsi. Nah, bagaimana kalau Lin Momo menemukan putri kandungnya sendiri, dan anak itu menemukan orang tua kandungnya? Baik, lakukan. Dalam sebulan, aku ingin anak itu datang kepadaku. Siap. Ayo. Senang banget, ya? Tentu saja. Kamu belum pernah dengar pepatah? Anak tanpa orang tua itu seperti rumput liar. Papa, kapan kita pergi ke taman hiburan? Kemarin aku lihat di internet. Ada diskon untuk keluarga bertiga. Aku sih kapan saja bisa. Tapi, kalau tidak ada hubungan darah, boleh juga? Apa masalahnya? Sing Sing itu anak adopsiku. Jadi dia putri kandungku. Benar, kan? Ayo. Presdir Gu, Nona Lin, akhirnya aku bertemu kalian. Anda siapa? Aku kepala panti asuhan Airen. Anak ini adalah putri kandung kalian. Apa? Papa, Mama, akhirnya aku bertemu kalian. Aku kangen banget sama kalian. Tunggu dulu. Kenapa kamu bilang dia anak kami? Ah, Waktu itu, aku bawa anak-anak periksa. Aku lihat kalian berdua, mirip banget sama anak ini. Aku jadi penasaran, jadi aku minta dokter. Diam-diam tes DNA. Lihat ini. Ini beneran. Jangan-jangan. Aku bukan anak papa dan mama? Papa, aku kangen banget sama papa. maaf, Kepala Panti. Kalian datang terlalu mendadak. Kami belum bisa memastikan kebenaran ini. Sekarang juga. Lagi pula, kami sudah punya Sing Sing. Mama papa nggak mau aku lagi. Aku nggak mau pergi. Bagaimana kalau begini saja? Kalian berdua tenang dulu, lalu cari kesempatan untuk melakukan tes DNA lagi. Bagaimana? Oke, enggak masalah. Selama anak itu bisa menemukan orang tua kandungnya, aku akan tenang. Bantu aku bawa mereka istirahat. oke. Ayo. Mama, kalau yang dibilang kepala panti, itu benar. Apa aku harus ninggalin mama? Dasar bodoh. Mana mungkin? Sing Sing, jangan khawatir. Kamu akan selalu jadi kesayangan Mama Papa. Mama papa masih sibuk. Kamu main dulu di kamar sebelah. Ya, oke. Pergi sana. Apa yang kamu lakukan? Ada orang yang benar-benar enggak tahu malu. Masih berani nongkrong di sini. Apa yang kamu katakan? Yang ku bilang itu. Kamu, si penipu.
Kamu ngapain? Ini punyaku. Justru ini punyaku. Aku yang anak mama papa. Yang kamu pegang. Yang kamu pakai. Semuanya harusnya punyaku. Balikin. Nggak mau. Gambarku. Kamu kan bukan anak kandung mereka. Masih berani gambar-gambar ini? Semua ini harusnya punyaku. Dan ini. Mama papa nggak akan ninggalin aku. Mereka bilang, meskipun aku bukan anak kandung mereka nggak akan mengusirku. Kalau begitu, kita lihat saja. Apa yang mereka katakan itu benar atau tidak. Adik Sing Sing, aku tahu kamu nggak suka aku. Tapi ini, semua ini papa yang kasih ke aku. Ada apa? Aku cuma mau gambar bareng adik Sing Sing. Tapi dia nggak mau. Malah mengotori tanganku. Baru ketemu sudah berantem. Kalau begitu, nggak usah gambar deh. Mama, Aku, menurutmu, kamu pikir, apa ada kebetulan seperti itu? Aku dan Jingyan baru saja datang. Dan kebetulan melihat Sing Sing mengganggumu. Lagi pula, pena model begini. Sing Sing tidak pernah memakainya. Tidak apa-apa kalau masih kecil sudah banyak pikiran. Tapi jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Kau datang tepat waktu. Bawa dia pergi. Kalau lain kali terjadi lagi, langsung saja pergi. Maaf, Presdirgu. Mama, aku kira Mama mau memarahiku. Mana mungkin? Kalau benar dan salah saja, tidak bisa dibedakan. Untuk apa mata Mama? Ada. Sing Sing. Ini gambarmu. Ini aku, Papa, dan Mama. Tapi, sudah diremas. Gambar Sing Sing bagus sekali. Papa suka sekali. Nanti, kita bingkai, ya? Presdir He. Laporan DNA Gu Jingyan. Sudah beres. Bagaimana? Tian Xiaofei. Pasti bukan anak kandung. Cuma nggak nyangka. Bintang keberuntungan ini beneran. Dokter yang kamu cari itu, bisa diandalkan nggak? Tenang aja, Pak. Beberapa tahun lalu, dia pernah bantu saya. Bayinya lahir mati. Berarti, anak Lin Momo waktu itu, nggak mati? Iya, saya mau kremasi. Bayi itu. Tapi entah siapa yang menukar. Nggak jadi mati. Dan masih hidup sampai sekarang. Nggak apa-apa. Lagian mereka juga nggak tahu kebenarannya. Jadi, siapa anak kandungnya? Tetap ada di tangan kita sendiri. Meskipun begitu, Gu Jingyan dan yang lain nggak mungkin dengan mudah melepaskan anak itu. Kamu bilang gadis kecil itu, dia bilang dia sendiri bisa melihat nilai semua benda, kan? Jadi, anak kandung ini juga harus punya nilai yang sama. Katanya dia bisa melihat keberuntungan orang lain. Ini apa sih? Aku minta tolong orang untuk carikan. Satu ditaruh di kantor, satu ditaruh di rumah. Sisanya, taruh saja di saku. Gadis itu. Ada apa? Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Cuma kakiku terbentur. Ada apa denganmu? Pinggangku terbentur saat aku mandi. Sing Sing. Aku baik-baik saja. Cuma terpeleset. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Apa kalian tidak merasa kita akhir-akhir ini agak sial? Betul juga. Kemarin di sekolah, apel makan siangku ada ulatnya. Aku juga. Akhir-akhir ini kakiku sering terbentur. Bagaimana denganmu? Aku. Presdirgu, gawat. 3 atau 4 proyek kita tiba-tiba merugi. Bahkan pesanan proyek yang paling awal pun mengalami masalah. Presdirgu, Sekarang, Presdir Lee di sana. butuh barangnya cepat. Tapi mobil kita. Terjebak macet? Gimana ini? Presdirgu, banjir di selatan. Semua bahan baku kita naik harga.
Pesanan ini bisa-bisa nggak ada untungnya. Kalian keluar dulu. Biar aku yang urus. Kok bisa jadi begini? Aku juga nggak tahu. Yang paling penting sekarang adalah menyelesaikan proyek yang bermasalah. Lalu, strategi grup GU. Aku juga mau ikut. Nanti, pasti bisa bantu Papa. Pilih proyek yang paling menguntungkan. Oke, kita pergi bersama. Mama, Papa, aku boleh ikut kalian nggak? Kamu, Aku tahu kalian belum terlalu menerimaku. Tapi waktu itu aku benar-benar terlalu emosi. Aku minta maaf sama Adet. Maafkan aku, Xiao Fei. Aku tahu kamu sangat mendambakan kasih sayang keluarga. Tapi acara lelang seperti ini bukan berarti aku bisa membawamu begitu saja. Tapi, aku juga berguna. Sebenarnya, aku bisa melihat keberuntungan orang. apa katamu? Semua orang dikelilingi oleh berbagai keberuntungan yang berbeda. Aku bisa melihatnya. Misalnya Papa, keberuntunganmu agak keabu-abuan. Kalau begitu, coba katakan, bagaimana keberuntunganmu? Tentu saja keberuntunganku emas. Kau bohong. Aku tidak bohong. Kau tahu kenapa perusahaan Papa jadi seperti ini? Itu semua karena kau. Aura jahatmu mempengaruhi Papa dan Mama. Kalau tidak, kenapa akhir-akhir ini selalu rugi? Kau masih berani menyebut dirimu bintang keberuntungan? Kau jelas-jelas pembawa sial. Diam. Aku tidak peduli kau. Anak kandungku atau bukan. Kau tidak boleh bicara seperti itu pada bintang keberuntungan. Aku tidak peduli. Aku anak kandung Papa dan Mama. Kenapa tidak membawaku? Kenapa tidak Bawa membawa aku. Bawa aku. Aku juga berguna kok. Aku juga bisa bantu kalian. Aduh, ya deh, iya. Aku akan membawamu. Benarkah? Tapi kamu harus ingat ya, nanti di lokasi, jangan bicara sembarangan. Mengerti? Aku janji. Sing-sing, kamu bisa melihat dengan jelas? Entah kenapa, mungkin karena terlalu sering dipakai. Akhir-akhir ini selalu tidak jelas. Tapi Mama jangan khawatir. Aku akan lebih fokus lagi. Oke, tapi jangan sampai melukai dirimu sendiri ya. Mama, aku sepertinya tidak bisa melihat apa-apa lagi. Apa katamu? Kamu itu penipu. Tentu saja tidak bisa melihat. Papa, Mama, dia itu pembawa sial. Jika kalian terlalu lama bersamanya, kalian juga akan terpengaruh. Kamu bilang aku akan memengaruhi Papa dan Mama? Lalu bagaimana denganmu? Kalau kamu bisa membantu mereka, pilih saja satu proyek. Itu sih gampang. Yang ini. Itu gampang. Yang ini. Kamu yakin? Aku yakin, proyek itu bersinar keemasan. Pasti bisa menghasilkan banyak uang. Papa, apa Papa tidak percaya padaku? Tim konstruksi proyek ini, di kota Haicheng, tidak terkenal. Meskipun bisa menghasilkan uang, tidak akan bisa menyelamatkan keluarga Gu dari kesulitan. Sing-sing, apa kamu benar-benar tidak bisa melihat apa-apa lagi? Oh no. Papa, maafkan aku. Aku terlalu tidak berguna. Tidak apa-apa. Sing-sing kami, cukup sehat saja. Lalu sekarang bagaimana? Kita sudah sampai di sini. Tidak mungkin pulang dengan tangan kosong, kan? Selamat kepada grup Furun. Berhasil memenangkan proyek nomor 4. Tidak bisa menunggu lagi. Kalau terus begini, tidak akan ada kesempatan sama sekali. Papa, percaya padaku sekali ini saja. Kali ini pasti bisa menghasilkan banyak uang. Kalau tidak, aku akan pergi sendiri. Tidak akan mengganggu kalian lagi. Sekarang, mulai penawaran untuk proyek kelima. 3 juta. Ayo pergi. Apa aku tidak berguna? Gimana? Berjalan lancar? Lancar. Bahkan bisa dibilang, sangat lancar. Maksudnya? Proyek ini adalah pengembangan properti. Bidang ini seharusnya adalah kekuatan keluarga He dan keluarga Fu. Tapi anehnya, mereka entah kenapa, kali ini tidak ada satupun yang datang mengganggu. Dari pembangunan sampai pembukaan, bisa dibilang terlalu lancar. Kamu benar. Kita baru saja menekan Fu Chen Ho. Mereka langsung datang mengaku kerabat dan bilang bisa melihat keberuntungan atau apa.
Rasanya, ini menargetkan bintang keberuntungan. Halo, Presdir Go. Apa sudah dibuka? Proyek baru kita kali ini ternyata laku semua. Untungnya lebih dari 5 kali lipat. laku semua. Apa pasarnya sebesar itu? Katanya sih, baru-baru ini, keluarga He dan keluarga Fu secara kolektif mengurangi penjualan. Makanya kita dapat kesempatan. Bagus. Kalau begitu, terus awasi. Ada apa? Mungkinkah Tian Xiaofei benar-benar bisa melihat keberuntungan? Kamu percaya? Daripada keberuntungan, aku lebih merasa ini Fu Chenshou sedang menggali lubang untuk kita. Mama, Papa, hasil identifikasinya sudah keluar. Setelah diperiksa, mereka adalah Mama dan Papa, adik Sing Sing. Sing Sing. Mereka adalah mama dan papa kandungku. Oh, iya. Nah, Direktur panti asuhan itu, orangnya baik sekali. Dia mencari kita kemana-mana, baru bisa menemukan kita. Betul. Kami punya hasil identifikasi. Sayang, Mama kangen banget sama kamu. Maaf, Sing Sing sudah kami adopsi. Kalau dia sendiri tidak mau, aku tidak akan menyerahkannya kepada kalian. Mama, Apa kamu tidak belajar di sekolah? Bukan barang milikmu. Jangan direbut. Lagi pula, dengan aura jahatmu ini, cepat atau lambat, kamu akan membunuh papa dan mama. Tian Xiaofei. Sing Sing, dia mau tinggal dimanapun, ya terserah dia. Meskipun kamu anak kandungku, aku belum tentu mau menampungmu. kakek itu bilang, selama aku menyentuh tangan papa dan mama, liontin gioknya akan bersinar dan menghangat. Apa, dia membohongiku? Kalau kali ini tidak ada, berarti aku memang salah mengenali. Sing Sing. Aku tahu, semua kejadian hari ini sulit kamu terima. Mungkin akan sulit. Tapi selama kamu nggak mau meninggalkan kami, nggak akan ada yang bisa bawa kamu pergi. Enggak benar, Paman Gu. Karena mama dan papa kandungku sudah datang, aku harus ikut mereka. Sing Sing. Sing Sing. Selama ini, aku sudah merepotkan kalian. Sing Sing, kalau kamu nggak mau pergi, kamu bisa tetap di sini. Tapi, aku nggak bisa melihat apa-apa. Aku sama sekali nggak bisa bantu kalian. Sing Sing. Kami mencintaimu, bukan karena kekuatan supermu. Terima kasih atas perawatan kalian selama ini. Tapi, aku tetap harus mencari mama dan papa kandungku. Iya, benar. Kami sudah susah payah menemukan putri kandung kami. Tolong kembalikan dia pada kami. Sing Sing, ingatlah, dimanapun kamu berada nanti, kami berdua adalah mama dan papamu. Ayo, Baiklah, karena hasilnya sudah keluar. Mama sekarang akan mengurus dokumenmu. Kirim orang untuk melindungi bintang keberuntungan secara diam-diam. Jika ada masalah, segera laporkan padaku. Fu Chenshou. He Hong. Apa sebenarnya rencana kalian? sana. Sapu lantainya dulu. Lalu pel sampai bersih. Tapi bukankah aku anak kalian? Kenapa? Kami membawamu pulang. Ya untuk menyuruhmu bekerja. Kalau tidak, siapa yang mau? Anak pembawa sial sepertimu? Betul. Dan lagi, pel lantainya sampai bersih. Kalau sampai aku melihat sedikit saja kotor, jangan harap bisa makan malam hari ini. Dengar tidak? Lihat-lihat apa? Dasar rakus. Hanpeha. Tapi aku belum makan seharian. Kau tidak belajar dari kesalahan. Ya, apa yang baru saja kukatakan padamu? Harus dibersihin sampai bersih. Kalau enggak makan. Minggir sana. Sial banget. Apa kakek itu benar-benar bohongin aku? Kamu siapa? Gimana kamu bisa masuk? Aku Master Swanzen. Merasa kita berjodoh?
Aku sengaja turun gunung mencarimu. Jadi, kamu dewa? Kalau gitu, kamu tahu di mana mama papa aku? Aku kangen mereka. Nanti kamu akan menemukan mereka. Kita berjodoh. Untuk sementara, aku akan memberimu kemampuan melihat nilai semua benda. Saat kalian bertemu, Liontin Gyoemyu akan bersinar dan menghangat. Begitu kalian bersatu kembali, aku akan datang sendiri untuk mengambil kembali kemampuanmu. Apa semuanya cuma mimpi? Gimana Sing Sing? Nona, semuanya baik-baik saja. Jangan khawatir. Mama, Papa mana? Papa lagi urus bisnis di kota Baicheng. Mama juga harus lembur di kantor. Kamu sendirian di rumah. Bisa jaga diri baik-baik, kan? Aku akan diam di rumah dengan patuh. Halo, ini Paman Fu, ya? Gimana? Pamanku itu, 2 hari ini tidak ada di kota Heicheng. Bibi Lin juga sibuk kerja. Sama sekali tidak ada yang mengawasiku. Bagus. Kalau begitu, manfaatkan kesempatan ini untuk mencari-cari. Coba lihat di villa, ada dokumen penting atau tidak. Mengerti? Tunggu dulu. Aku ingat Lin Momo itu, dulu anggota pasukan khusus, kan? Tian Xiaofei mencari barang, pasti tidak akan luput dari matanya. Begini saja, kamu suruh orang untuk melakukan sesuatu. Selagi Gu Jingyan tidak ada, langsung saja dia. Aku kira, seumur hidup tidak akan bertemu kalian lagi. Apa itu? Kalian kami. Nanti, tetap panggil aku Mama. Papamu 2 hari ini, kebetulan pergi ke kota Baicheng untuk rapat. Terakhir kali dia tidak mengizinkan kita berdua. Mau naik roller coaster? Hari ini Mama bakal ajak kamu main sepuasnya. Hidup Mama. Sing Sing. Sing Sing, cepat bangun. Gadis kecil ini masih sadar. Cepat selamatkan dia. Wanita ini tidak akan selamat. Cepat selamatkan dia, cepat. Mama. Jangan. Lukamu belum sembuh, cepat berbaring. Aku tidak mau. Aku mau cari Mama. Mamamu masih di Ichu. Kamu belum boleh ke sana sekarang. Cepat berbaring, ya? Tidak mau. Apa Mama akan meninggal? Aku mau menemuinya. Bintang keberuntungan, cepat bangun. Cari mamamu. Kalau terlambat, dia benar-benar akan meninggal. Dokter, apa orang ini benar-benar tidak bisa diselamatkan? Pecahan baja menembus rongga dada. Paru-paru terinfeksi parah. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ada apa dengan mamaku? Kenapa kamu ke sini? Sudahlah. Mamanya tidak punya banyak waktu lagi. Lebih baik sisa waktu ini dihabiskan bersama mereka. Apa uangnya tidak cukup? Papa punya banyak uang. Papa adalah presdir. Aku mohon, selamatkan Mama. Aku mohon, asal Mama bisa diselamatkan, aku rela melakukan apa saja. Nak, daripada kamu memohon di sini,
Lebih baik kamu temui Mama. Untuk terakhir kalinya. Sing Sing. Mama. Mama tidak akan mati. Aku jamin. Aku akan segera mencari dokter yang lebih hebat. Sing Sing. Papa dan Mama tidak pernah berpikir untuk meninggalkanmu. Nanti Jingyan akan menjemputmu pulang. Lalu Mama? Mama juga akan pulang, kan? Mama. Mamamu sekarang. Kamu. Yang mulia, Anda sangat sakti. Aku mohon, selamatkan Mama. Nah. Awalnya kupikir memberimu kemampuan ini bisa membantumu menemukan keluargamu. Tak kusangka, semuanya jadi begini. Jadi Mama. Mamamu bukan tak punya cara. Liontin Giok ini terhubung dengan nyawamu dan orang tuamu. Jika kau mau meneteskan darah ke Giok ini, mungkin masih ada secercah harapan. Oke. Bagus sekali. Bagus sekali, Mama. Kakek, ada apa ini? Kenapa Mama belum sadar juga? Luka mamamu terlalu parah. Sepertinya. Setetes darah tak cukup. Kenapa masih tak berguna? Ini sudah takdir. Tidak mungkin. Ini takdirku. Aku sendiri yang akan mengaturnya. Jangan begitu, Nak. Cepat hentikan. Bukankah kau bilang nyawa dibayar nyawa? Asal bisa menyelamatkan Mama, aku rela melakukan apa saja. Kamu gila? Ada apa ini? Papa, Mama mau mati. Kakek bilang, asalkan darah di Liontin Giok cukup banyak, bisa menyelamatkan Mama. Aku papanya Sing Sing, suami Lin Momo. Anda lihat, apa darahku bisa dipakai? Ternyata benar-benar bisa. Tak kusangka takdir kalian melebihi dugaanku. Sepertinya, kali ini dia masih berguna. Biarkan dia hidup sebentar lagi. Mama. Istriku. Istriku. Aku baik-baik saja. Aku sudah sembuh total. Mama membuatku takut setengah mati. Maafkan Mama, Sing Sing. Kepala Mama punya nilai lagi. Bagus, kamu pasti baik-baik saja. Maksudmu, kamu bisa melihat nilai di kepalaku lagi? Betul. Tapi, di lelang sebelumnya, bukankah kau bilang kau tidak bisa melihat nilai di kepalaku? Tapi di pelelangan sebelumnya, bukankah kau bilang kau tidak bisa melihat apa-apa? Sing Sing, sebelum kau meninggalkan grupku, apa kau bisa melihatnya? Tidak bisa. Saat aku di rumah baru, aku juga tidak bisa melihat nilai apapun. Sepertinya baru saja, saat menyelamatkan Mama dengan Liontin Giok, baru bisa melihatnya. Bajunya salah. Sing Sing, apa kau ingat di mana baju lamamu?
Apa ini? Aku tidak tahu. Aku tidak pernah menyentuh benda seperti ini. Pasti ada hubungannya dengan kejadian belakangan ini. Selidiki. Jadi, fluktuasi perusahaan belakangan ini juga karena ini. Ya, saya sudah mengirim orang khusus untuk menyelidikinya. Semua jimat ini berfungsi untuk meminjam keberuntungan dan mengubah nasib. Perlu aku cari tahu siapa pelakunya? Masih perlu dicari tahu siapa pelakunya. Selain He Hong dan Fu Chenzhou, siapa lagi yang akan melakukan hal seperti ini? Tapi hanya dengan jimat-jimat ini. Kita tidak bisa menghukum He Hong dan mereka. Kemunculan Tian Xiaofei itu, kemungkinan besar juga mereka yang atur. Aku punya ide. He Hong dan mereka melakukan semua ini. Tidak lain hanya ingin melihat grup Gu bangkrut. Bagaimana kalau kita pura-pura saja? Berita terbaru. Laporan keuangan internal grup Gu. Laporan keuangan internal grup Gu telah diaudit dan dipublikasikan. Laporan Laporan keuangan keuangan internal grup Gu mengonfirmasi bahwa rantai modal grup Gu telah putus. Pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Mungkin grup Gu akan menjadi perusahaan keluarga kuno pertama di kota Haicheng yang bangkrut. Ayo rayakan. Kita berhasil menjatuhkan grup Gu dan wanita Lin Momo itu. Halo? Fu Chenzhou, aku salah. Presdir Gu, sekarang kamu dengar. Tidak ada lagi semangat seperti saat kamu melawan aku dulu, ya? Semangat itu. Aku benar-benar tahu aku salah. Sekarang grup Gu sudah tidak bisa bertahan lagi. Aku tidak mau bangkrut. Gu Jingyan, kamu bangkrut atau tidak ada hubungannya denganku. Kalau kamu tidak ada yang mau dibicarakan, aku tutup teleponnya ya. Tunggu. He Hong ada di sampingmu, kan? Kamu mencariku? Presdir He, tolong aku sekali ini. Nanti grupku pasti akan melayanimu. Kebetulan. Grup He kami selalu bekerja sama dengan negara M dalam proyek komunikasi baru. Kebetulan, aku mau mengirimkan beberapa chip kepada mereka. Entah, apa grup Gu kalian bersedia? Presdir He tidak mempermasalahkan masa lalu dan bersedia menyelamatkan grup Gu dari kesulitan. Aku sangat berterima kasih. Mana mungkin menolak? Baik. Kalau begitu, lusa, aku akan mentraktirmu makan. Sekalian, aku akan mengirimkan chip ini padamu. Presdir He, aku sudah mengikutimu bertahun-tahun. Aku bahkan belum pernah menangani proyek ini. Kenapa Gu Jingyan bisa? Kamu tidak berpikir, aku tidak akan benar-benar memberi grup Gu jalan keluar, kan? Membunuh orang, harus membunuh dengan bersih. Jangan biarkan mereka punya kesempatan untuk bangkit lagi. Presdir Gu, lama tak jumpa. Fu Chenzhou, mari kita langsung ke intinya. Ini ada 200 keping. Selama kamu mengirimnya dengan aman ke negara M, jangan bicara soal uang. Mungkin Presdir He akan membiarkanmu masuk, mencicipi kue. Bagaimana aku tahu? Kalian tidak memberiku barang palsu. Gu Jingyan, sudah saatnya seperti ini. Apa kamu masih punya hak untuk menawar? Fei Fei, tolong Papa lihat. Apakah produk baru ini asli? Chip-chip ini dikelilingi aura ungu. Pasti asli. Mereka tidak membohongimu. Bodoh. Apakah barang ini asli atau tidak? Kamu tetap akan mati. Bagaimana? Apa kamu bisa melihat nilainya? Sing Sing. Presdir Gu, kamu mencari anak ini kan? Sing Sing. Papa, Gu Jingyan, jangan kira aku nggak tahu apa yang kamu rencanakan di balik itu semua. Di depan umum kamu mengakui Tian Xiaofei sebagai anakmu. Tapi di belakang, kamu menyuruh anak ini diam-diam membantumu melihat nilai barang. Anak kecil, bilang ke papamu, apa ini asli? Fu Chenzhou, Sing Sing cuma anak kecil. Kamu menculiknya nggak ada gunanya.
Aku juga nggak mau begini. Kamu, Gu Jingyan, yang nggak etis duluan, mencurigai kami. Anak kecil, bilang ke papamu, apa ini benar-benar asli? Papa, semua chip ini ada nilainya. Mereka nggak bohongin Papa. Dengar, kan? Aku dan Presdir dengan baik hati, mau membantumu. Kamu nggak percaya. Sekarang ada 2 pilihan di depanmu. Hanya ada 2 pilihan. Bawa barang-barang itu dan kirimkan. Atau bersiaplah bangkrut. Justru menurutku, yang seharusnya menyatakan bangkrut, itu kalian. Lin Momo, kenapa kau ada di sini? Kami dari tim pengawas. Ada laporan bahwa ada yang menggunakan produk palsu untuk menipu mitra di sini. Maka dari itu, kami melakukan penyelidikan. Apa ada kesalahpahaman? Saya memang bekerja sama dengan Presdir Gu. Tapi chip ini asli. Tidak ada penipuan sama sekali. Betul. Kalau begitu, sesuai perkataan kalian, ini semua hanyalah chip teknologi di bidang komunikasi baru. Nilai pasarnya 100.000. Satu kotak ini bernilai 20 juta. Tapi kenyataannya, Bernilai 1 miliar. Tidak, bahkan lebih tinggi. jadi, tolong Presdir Fu jelaskan padaku, kenapa chip biasa ini bisa dijual semahal ini? Apa maksudmu? Chip ini pasti tidak palsu. Nilainya lebih tinggi. Kalian hanya akan mendapatkan keuntungan lebih banyak. HMPH. Kalian mana mungkin sebaik itu, membiarkan kami untung. Kapten, aku curiga. Di dalam tumpukan chip ini, Ada rahasia negara. Mereka ingin memanfaatkan kita untuk menyelundupkannya ke luar negeri. Mereka ingin memanfaatkan kita untuk menyelundupkannya ke luar negeri. Omongan doang mana bisa dipercaya? Kenapa gadis kecil ini bilang harganya segini? Ya segitu? kami sudah memikirkannya dari awal. Makanya hari ini kami membawa Alat deteksi profesional dan ahlinya. Cek saja. Salah paham. Ini semua salah paham. Aku dan Presdir Gu belum sepakat harga. Makanya terjadi salah paham. Lepaskan. King Lan, mengganggu tim penegak hukum. Itu tidak benar. Aku sarankan kau, diam dan menonton saja. Di sini tidak hanya ada cetak biru pesawat tempur terbaru negara kita, tapi juga terminal penghubung satelit negara. Begitu ke luar negeri, konsekuensinya tak terbayangkan. Fu Chenshou, ini yang kamu sebut kesalahpahaman? Para ahli sudah membawa bukti-buktinya. Aku. Kamu yang bertanggung jawab atas ruangan ini. Apa kamu yang membocorkan informasinya? Aku tidak. Sayang, aku selalu di sampingmu. Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Percayalah padaku. Hentikan. Fu Chenshou, setiap ada masalah, kamu langsung memukul wanita. Pria macam apa kamu ini? Jujur saja padamu, Fu Chenshou, Grup Gu, sama sekali tidak bangkrut. Semua informasi yang kuberikan padamu, itu palsu. Apa katamu? Awalnya, aku hanya menggali lubang untukmu, tapi aku tidak menyangka kamu jatuh ke lubang itu secepat ini. Gu Jingyan, aku akan... Jangan ada yang mendekat. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Jangan ada yang mendekat. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Sing Sing, Kan sudah kubilang jangan bergerak. Tenang dulu. Kami tidak akan bergerak. Tenang? Aku bisa tenang. Siapkan mobil dan uang untukku. Kalau aku pergi dari sini dengan aman, aku akan melepaskannya. mimpi. Tidak mungkin membiarkanmu pergi. Katakan syarat lain. Gujen, kau belum tahu kan? Gadis sialan ini, dia itu putri kandungmu. Apa katamu? Sing Sing. Dulu, aku yang memberi Lin Momo obat bius, dan secara pribadi mengantarnya ke kamarmu. Setelah itu, dia hamil. Aku juga yang mencari dokter, dan bilang bayi itu lahir mati. Tidak kusangka gadis sialan ini punya nyawa yang kuat sekali. Dia bahkan ditukar orang. Dan tidak mati. King Lan, bintang keberuntungan. Waktu itu baru lahir. Kau sudah berani membunuh? Apa kau tidak punya hati nurani? Hahaha. Kalau aku punya hati nurani, apa aku akan sampai pada titik ini? Satu kata saja. Mau anakmu selamat atau tidak? Kalau mau, segera berikan uangnya. Kalau tidak, aku akan mati bersamanya. Sing Sing, Cepat kemari. Kamu tidak terluka, kan? Papa,
Biar papa lihat. Aku tidak apa-apa. Lepaskan aku. Kalian, Lin Momo, aku tidak akan melepaskanmu. Tunggu saja. Nanti akan ada yang mengurusmu. King Lan. Yang kamu maksud. Bukan Prestige Hihong, kan? Efek jimat keberuntungan ini memang bagus. Tapi ada satu kelemahan fatalnya. Yaitu, begitu dihancurkan, pemohon jimat akan mengalami serangan balik yang parah. Tolong sampaikan salamku pada Prestige He. Sekarang, dengan tuduhan pengkhianatan negara, tangkap King Lan dan Fu Chenzhou. Lepaskan aku. Bos, cepat, panggil Master Swansen. Cepat. Baik. Presdirhi, ada apa ini? Dia kena serangan balik. Maksudnya? Pasti jimatnya dirusak orang. Dan serangan balik ini tidak bisa dipulihkan. Apa? Bos, ada apa? Kakiku. Kenapa kakiku mati rasa? Gu Jingyan, aku pasti akan membunuhmu. Kakek, kenapa kakek datang? Aku lihat kalian sudah mengatasi krisis, jadi aku datang menjenguk. Terima kasih atas petunjuk Master Swansen waktu itu. Istriku jadi selamat. Terima kasih, Master Swansen. Bukan apa-apa. Aku datang hari ini, khusus untuk masalah kekuatan. Bintang keberuntungan. Bintang keberuntungan. Kamu masih ingat, dulu bagaimana aku memberikan kemampuan itu padamu? Ingat, Anda bilang, pinjamkan dulu padaku, nanti akan ku kembalikan. Betul. Aku datang untuk mengambil kembali kemampuanmu. Oke. Kalau dulu Anda tidak membantuku, mungkin aku tidak akan menemukan Papa dan Mama. Tapi, untuk mengambil kembali kemampuannya, bintang keberuntungan harus ikut aku ke gunung. Maaf, Tuan. Kira-kira butuh berapa lama? 3 hari 2 malam saja. Baiklah kalau begitu. Sing-sing, nanti kalau sudah di sana, harus patuh ya. Nanti kalau sudah pulang, Mama akan masakkan makanan enak untukmu. Oke. Ini. Sudah. Menurutku, ini bukan hal yang buruk. Kenapa? Sudah berapa lama kita nggak berduaan? Sing-sing, kamu di sana kedinginan nggak? Nggak dingin. Fasilitas di sini bagus banget, kok. Selimutnya juga baru. Oke, nanti Mama jemput kamu. Ya, gimana? Akhirnya bangun juga. Aku sudah lama menunggumu. Kamu mau apa? Lihat kaki ini, tahu siapa yang melakukannya? Itu cuma balasan atas perbuatanmu sendiri. Kenapa? Masih mau pakai ini untuk mengancam grup Gu? Itu tergantung. Harga yang bisa Gu Jingyan berikan untuk menebusmu. Katanya Mama yang jemput aku. Kok jadi Papa? Aku juga nggak tahu. Tuh, Mama kamu nggak bisa dihubungi. Ini Mama.
Jingyan, aku di pabrik terbengkalai. Di pinggir barat. Cepat. Istriku. Gu Jingyan. Kalau kamu masih mau melihat Lin Momo hidup-hidup, kalau begitu, bawa gadis kecil itu bersamamu ke sini. Aku beri kau waktu setengah jam, terlambat 1 menit saja. Aku akan memotong salah satu jarinya. Segera kirim orang dan mobil ke pinggir barat kota. Apa Mama akan kenapa-kenapa? Tenang saja. Mamamu sekuat itu. Pasti tidak akan kenapa-kenapa. Waktunya sudah hampir habis, tapi orangnya belum datang. Lin Momo, sepertinya di mata Gu Jingyan. Kau tidak terlalu penting, ya. Karena aku dan Gu Jingyan tahu. Kau itu orang jahat yang tidak menepati janji. Kau sama sekali tidak berniat membiarkanku hidup. Pintar. Aku memang tidak akan membiarkanmu hidup. Aku juga tidak akan membiarkan si Gu Jingyan itu hidup. Bagaimana keluarga Gunya memperlakukan aku dulu? Hari ini, aku akan membalasnya seperti itu. Kau dan Gu Jingyan sudah saling kenal sebelumnya. Bukan hanya kenal. Ayah Gu Jingyan dulu adalah cuma anjing doang. Dulu, ayahku kasihan sama bapaknya Gu Jingyan, terus dipekerjain jadi sopir. Nggak nyangka anak bego itu malah ikut ayahku belajar trik bisnis. Terus, nggak cuma resign buka usaha sendiri, malah ambil banyak bisnis keluarga kami. Sampai akhirnya, masih punya muka sejajar sama keluarga Hi, disebut 3 keluarga besar kota Haicheng. Dasar nggak tahu malu. Kalau bapaknya Gu Jingyan dianggap nggak tahu malu. Terus kamu itu apa? Pengkhianat. Nekat pakai ilmu hitam buat hancurin grup Gu. Nggak cuma itu, kamu juga mau manfaatin kami buat sianatin negara, jual rahasia negara. Kamu siapa coba? Atas dasar apa? Kamu nyalahin Gu Jingyan? Nasib kamu sekarang, ya emang salah sendiri. Baiklah. Kalau mereka nggak mau tebus orangnya, berarti aku akan membunuhnya. Bawa dia pergi. Bawa dia pergi. Lin Momo, kau tahu ini di mana? Dulu, ayah Gu Jingyan, disinilah dia merebut koneksi keluarga Hi. Keluarga Hi kami, di mana kami jatuh. Disitulah kami akan bangkit kembali. Dan kalian, satu persatu, akan menghilang. Dan kau adalah yang pertama. Hentikan. Datang tepat waktu, ya, sekarang kelihatannya, kau masih punya perasaan pada wanita ini. Jingyan, jangan kemari. Hi Hong, apa sebenarnya yang kau inginkan? Uang? Pergi ke luar negeri? Atau menyembuhkan kakimu? Aku bisa memenuhi semuanya. Omong kosong, aku sudah lumpuh sekarang. Seumur hidup ini aku tidak akan bisa bangkit lagi. Kalau saja dulu, kau tidak pakai jimat untuk celakai grupku, kau tidak akan dapat karma seperti ini. Dunia bisnis ini memang penuh tipu daya. Segala cara harus dipakai. Gu Jingyan, dengar baik-baik. Aku tidak butuh uang, juga tidak mau ke luar negeri. Aku hanya mau gadis kecil ini. Apa katamu? Ku bilang, aku hanya mau gadis kecil ini tetap bersamaku. Bukankah dia bisa melihat nilai semua benda? Aku tidak perlu menghancurkanmu sekarang. Selama aku punya matanya, menjadi orang terkaya, itu hanya masalah waktu. Kau bermimpi. Gu Jingyan, jangan berikan sing-sing padanya. HMPH, cepat pilih, istri atau anak? Aku. Kalau tidak bilang, aku akan bunuh dia sekarang. Kalau aku ikut, kau akan lepaskan Mama? Sing-sing gak mau. Sing-sing. Lepasin Mama aku. Lepasin Mama aku. Sing-sing. Jadi, kamu bisa lihat nilai saya nggak? Bisa, kamu kaya banget. Tapi angkanya goyang.
bentar lagi bangkrut. Hahaha, tebakannya benar. Saya emang mau bangkrut. Tapi, karena ada kamu, saya nggak bakal bangkrut. Kamu sekarang bisa pergi cari Gu Jingyan deh. Oke. Kamu namanya bintang keberuntungan, ya? Sini, coba ceritain ke paman. Di kota Haicheng ini, yang tanahnya luas banget. Kamu kasih tahu paman, tanah yang mana? Yang paling mahal? Aku udah nggak bisa lihat lagi. Kamu ngomong apa? Kakek udah ambil kemampuan aku. Balik. Sing Sing, jangan bilang ke dia. Diam. Meskipun kau mengikatku di sisimu, itu tidak akan ada gunanya. Lagi pula, kau juga tidak bisa mengalahkan papa. Coba katakan sekali lagi. Coba katakan sekali lagi padaku. Karena kau sudah tidak pantas untuk hidup. Kalau begitu, kalian semua mati saja bersamaku. Papa, Mama, hati-hati. Ah, Sing Sing. Papa, Mama, aku tidak apa-apa. Ini. Sebelum aku pergi, kakek memberikannya padaku untuk menyelamatkan nyawaku. Syukurlah kau tidak apa-apa. Menurutmu, Sing Sing akan suka pesta ulang tahun ini? Tenang saja. Selama itu kau yang menyiapkannya, dia pasti akan menyukainya. Oh, lalu, nama barunya? Aduh, kalau itu, harus sesuai keinginannya sendiri. Wu Changsheng. Papa, Mama, Selamat ulang tahun.